Salam saudara, senang dapat menyapa Anda lagi lewat program Aku dan Dia. Program yang membahas tentang Dia yang adalah Tuhan. Dalam program Aku dan Dia kali ini, saya mau mengajak Anda untuk mendengarkan tentang Yesus, Sang Penebus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi umat manusia. Selamat mendengarkan. Pertama kali aku mendengar temanku mengatakan bahwa ia menyekolahkan BPKB sepeda motornya. Aku tidak terlalu memahami apa artinya. Dan karena waktu itu memang aku juga sedang melakukan sesuatu yang lain, maka aku tidak mencoba untuk mencari tahu apa sebenarnya maksud temanku itu. Aku baru memahami apa maksud perkataannya ketika suatu saat aku teringat akan percakapan dengan temanku itu dan kemudian menanyakan maksud perkataan itu kepada suamiku. Suamiku tertawa ketika aku mengajukan pertanyaan itu dan kemudian menjelaskan apa sebenarnya artinya. Suamiku menjelaskan bahwa menyekolahkan BPKB sepeda motor berarti menjaminkan BPKB ke Pegadaian sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman uang dalam jumlah tertentu. Jumlah pinjaman itu biasanya ditentukan oleh pihak Pegadaian sebagai hasil taksiran dari nilai barang yang digadaikan. Dan setelah uang itu diterima, kemudian BPKB yang berfungsi sebagai jaminan itu akan ditahan atau dalam bahasa halusnya disimpan oleh pihak Pegadaian. BPKB itu akan disimpan selama beberapa waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dan bisa diambil lagi setelah orang yang mendapatkan peminjaman itu melunasi jumlah uang sebagaimana yang dipinjamkan kepadanya, biasanya dengan bunganya juga. Karena selama beberapa waktu dari peminjaman sampai pelunasan BPKB itu disimpan oleh pihak Pegadaian, itulah maka muncul istilah bahwa BPKB itu disekolahkan di sana. Aku tersenyum mendengar penjelasan itu karena ternyata aku juga pernah menyekolahkan sesuatu barang milikku yang juga menjadi jaminan bagi peminjaman yang aku lakukan. Dan memang demikian, aku seolah-olah kehilangan hak milik atas barang itu sampai aku melakukan pelunasan, yaitu menebus apa yang aku sekolahkan itu. Aku menghubungkan apa yang terjadi kepada barang yang dijaminkan sebagai agunan itu dengan keadaan hidupku sendiri sebelum aku mengenal Yesus Kristus. Pada saat itu, aku yang seharusnya tunduk kepada Tuhan dan sepenuhnya menjadi milik Allah, justru tunduk dan menjadikan diriku sebagai hamba dari dosa. Dan memang demikian keadaanku. Aku mengingat betapa tidak berdayanya aku menghadapi dosa-dosa yang ada dalam kehidupanku. Dan tepat seperti yang Yesus katakan sendiri di dalam Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Pada saat itu, aku tentu saja memiliki keinginan untuk menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang bisa mengurangi dosa yang aku lakukan. Tetapi, sebagaimana yang Yesus sendiri katakan, aku menjadi hamba dosa. Dan sebagai hamba, aku tidak bisa tidak tunduk kepada perintah dan kehendak Tuanku. Dan saat itu yang menjadi Tuanku adalah dosa, sehingga aku tunduk dan taat kepada keinginan dosa itu. Semakin aku berjuang untuk meninggalkan dosa, semakin dalam aku terjatuh ke dalamnya. Mungkin ketika aku sedang sadar, atau kalau aku baru mendengar nasihat yang baik, aku akan berusaha berhenti melakukan dosa. Bisa jadi, aku berhasil menghindar dari dosa itu selama beberapa waktu. Tetapi tidak lama kemudian,
aku akan jatuh ke dalam dosa yang sama. Dan semakin lama, semakin besar hutang yang aku tanggung. Aku berhutang kepada dosa, dan aku tidak punya apapun yang bisa aku agunkan selain dari hidupku sendiri. Karena itu, aku tidak mau menjadi hamba bagi dosa. Dan saat itu bahkan kebaikan yang aku lakukan tetapi terselimuti oleh dosa, karena kebaikan itu juga diselimuti oleh kepentingan diri dan keinginan diri sendiri. Firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 6 ayat 20, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Aku sungguh menyadari keadaan itu. Kebenaran tidak ada di dalam diriku, karena bahkan kebaikan yang aku usahakan juga berasal dari motivasi yang tidak tulus. Dan kemudian, bagaimana kata pepatah mengatakan, dosa berbuah dosa. Aku mencoba menutupi satu dosaku dengan dosa yang lainnya. Ketika aku melakukan kecurangan, aku menutupinya dengan kebohongan. Dan ketika aku berbohong, aku terdorong untuk bersumpah palsu. Lalu ketika orang itu tidak percaya kepada kebohonganku, aku akan menjadi marah kepadanya, dendam, dan benci kepadanya. Begitu seterusnya, dosa berbuah dosa. Tetapi syukur bahwa aku tidak harus berada dalam keadaan yang demikian. Syukur bahwa Kristus menolong aku untuk lepas dari keadaan itu. Ia datang untuk menebusku dari perhambaan dosa itu. Aku yang sudah mengadaikan diriku sebagai agunan kepada dosa, tidak akan sanggup melakukannya sendiri. Dengan seluruh keberadaanku terbukti, aku tidak mungkin melakukannya. Dan Kristus datang untuk menebusku. Bukan hanya itu, firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Kristus menyerahkan dirinya sebagai tebusan. Yesus tidak melakukan karya penebusan itu dari jauh. Ia sendiri yang menjadi tebusan bagi semua manusia. Aku tidak bisa menyalahkan siapapun atas dosa-dosaku, karena aku sendiri yang merancang dan melakukan dosa itu, dan aku sendiri yang menikmati hasil dari dosa itu. Memang dosa nampak menghasilkan hal-hal yang nampak manis, tetapi sebenarnya akibatnya akan menjeratku lebih dalam ke dalam perhambaan dosa. Aku yang merencanakannya, aku yang melakukannya, dan aku yang menanggung akibatnya. Tetapi aku hanya bisa bersyukur kepada Kristus atas penebusanku dari perhambaan dosa. Karena aku tidak bisa merencanakannya, aku tidak bisa melakukannya. Tetapi karena kasih Kristus, aku yang menikmati semua hasil kebaikan dan kebenaran darinya. Firman Tuhan ini menegaskan bahwa Yesus sendiri yang menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Ini karena semua manusia termasuk aku memang sudah menjadi hamba dosa dan dengan itu terjual kepada dosa. Dan tidak ada apapun di dalam dunia ini yang bisa dipakai untuk menebus manusia karena tidak ada yang sepadan dengan nilai manusia. Bebatuan, pepohonan, binatang-binatang tidak bisa dipakai untuk menebus manusia. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa menjadi tebusan bagi manusia lain dari perhambaan dosa. Karena memang tidak ada manusia yang bukan hamba dosa. Karena itu, Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri datang ke dalam dunia untuk menjadi manusia yang sempurna. Ia menjadi manusia sepenuhnya, tetapi tidak berdosa, sehingga ia tidak menjadi hamba dosa. Dan karena ia adalah manusia sempurna yang bukan hamba dosa,
maka ia bisa menjadi tebusan bagi semua manusia. Bagaimana cara Yesus melakukannya? Firman Tuhan memberikan pernyataan yang sangat jelas tentang hal ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kematiannya di kayu salib itulah yang menjadikan Yesus menjadi tebusan bagiku. Dan karena ia sudah menebus aku dari perhambaan dosa, maka aku bisa melakukan apa yang benar. Namun aku harus tetap mengingat dengan penuh kerendahan hati bahwa hal itu bukan terjadi karena aku yang melakukannya, tetapi semata-mata karena Yesus yang sudah menjadi tebusan bagiku. Kalau demikian, apa yang bisa aku lakukan? Kalau aku tidak bisa lepas dari perhambaan dosa dengan usahaku sendiri, kalau aku tidak bisa berada di dalam kebenaran dengan perbuatanku sendiri, apa yang menjadi bagianku? Aku hanya bisa mengucapkan syukur kepada Kristus yang sudah menjadi tebusan itu, dan menerima karya penebusan yang menjadi perwujudan dari ucapan syukur dan penerimaan akan penebusan itu. Besar, mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Yesus. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai Yesus yang sudah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu satu-satunya cara di mana manusia bisa dilepaskan dari belenggu dan perhambaan dosa. Kalau Anda mau tahu lebih banyak tentang bagaimana Yesus menjadi tebusan bagi kita, atau Anda ingin mengetahui hal-hal tentang pribadi Yesus itu, kami siap untuk menolong menjelaskannya kepada Anda. Anda dapat menghubungi kami dengan menuliskan surat kepada program Aku dan Dia, nomor pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau bisa juga lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.